SMA Marsudirini Bekasi adalah sekolah swasta Katolik di bawah naungan Yayasan Marsudirini yang terletak di Jalan Narogong 202, Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. SMA Marsudirini Bekasi ditetapkan sebagai SMA rujukan dan SMA zonasi. Nilai akreditasi terakhir tahun 2018 adalah 98, kategori unggul. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LTMPT, SMA Marsudirini Bekasi masuk ke dalam top 1000 sekolah tahun 2022 berdasarkan nilai UTBK. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, LTMPT, adalah lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LPTMT mengumumkan top 1000 sekolah tahun 2022 berdasarkan nilai UTBK. Berikut data peringkat yang diperoleh SMA Marsudirini Bekasi. SMA Marsudirini Bekasi pada tahun 2022 menempati peringkat 112 nasional, peringkat 16 tingkat provinsi dan peringkat 2 kota Bekasi. Dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2022 tersebut, SMA Marsudirini Bekasi selalu mengalami progres yang sangat baik pada hasil UTBK dalam 3 tahun terakhir. Untuk itu, SMA Marsudirini Bekasi selalu berupaya dalam mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. SMA Marsudirini Bekasi didukung dengan pengajar yang telah lolos proses seleksi yang ketat dan bersertifikasi dalam mendidik anak didik. Dalam proses belajar mengajar, SMA Marsudirini Bekasi didukung sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan anak didik dalam proses belajar. SMA Marsudirini Bekasi bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan baik dalam dan luar negeri untuk pengembangan metode pengajaran berkualitas. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat. Saya Yuli Kusuma Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 2, kelompok biologi, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran tentang materi ekosistem dan perubahan lingkungan sebagai pemenuhan tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat menyaksikan. Siap. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak, silakan duduk. Baik, anak-anak, apa kabar? Baik, Bu. Ya, teman-teman, hari ini bertemu lagi. Kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan semangat, teman-teman. Kabarnya tadi sudah baik, maka kita akan belajar dengan kondisi yang bahagia.
Anda bahagia, teman-teman? Bahagia, baik. Teman-teman, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini siapa yang piket untuk berdoa? Ya, yuk silahkan. Kita berdoa, silahkan ambil sikap doa ya. Ya. Tuhan semua dan Bu Dewi, marilah kita bersatu di dalam doa dan Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. saya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran kami. Ya Bapak, berkatilah kiranya pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir nanti. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, tak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi penuh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita akan absen dulu ya. Hari ini siapa saja yang belum masuk. Ini kita lihat daftar hadir siswa. Oke. Jumlahnya ada 17, sudah 18 yang masuk. Harusnya 19 ya. Ada satu yang tidak masuk, siapa teman-teman? Charles. Siapa? Charles. Kenapa ya? Nggak enak badan. Sakit apa ya? Oh, minggu kemarin Kanti nggak itu ya, nggak masuk juga ya? Ya, kenapa? Kemarin sakit apa? Oh, demam. Sekarang sudah sembuh. Sudah, bagus. Yang lain ada yang meriang-meriang? Sehat semua? Sehat semua. Oke. Berarti ini sudah masuk semua ya. Ada kesulitan mengisi Google Form teman-teman untuk absensi? Tidak ada ya. Semuanya sudah jago. Oke. Berarti daftar hadir sudah siap, sudah kalian juga sudah berdoa, sudah siap untuk mengawali hari ini. Oke, kayaknya butuh semangat, kayaknya masih kaku ini. Siapa yang mau adakan ice breaking? Ada? Oke, Leta coba sini maju yuk. Leta akan mulai memperagakan seperti adu semangat, bakar gitu ya. Oke, silakan teman-teman berdiri. Ya, Leta akan menjatuhkan dulu ya, Ta ya. Oke, bakar semangat, bakar. Oke, silakan. Bakar semangat. Bakar. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, ya, teman-teman. Kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan materi tentang ekosistem dan perubahan lingkungan. Ya, tentunya
sudah mengerjakan LKPD dimulai dari diri ya. Mulai dari diri. Kita akan lihat cerita dulu deh. Kira-kira dimulai dari diri itu ada apa toh? Apa yang kalian lihat atau apa isinya? Siapa yang mau memberikan pendapat? Ya, boleh, Gracia. Ya, silakan. Oke, jadi singkatnya teman-teman, di video yang aku lihat dimulai dari diri itu ada mengenai pencemaran lingkungan, salah satunya difaktorkan karena sampah yang menumpuk. Nah, itu di video itu tuh terkhusus banget aku lihat berita-beritanya itu di Bekasi. Itu di Bekasi ada banyak banget sampah yang menumpuk. Nah, dan sampah yang menumpuk itu tuh mengakibatkan banyak hal. Nah, salah satunya ada kayak misalnya pencemaran lingkungan. Itu tanahnya itu tuh menjadi kotor, tidak subur. Nah, terus setelah itu juga bisa mencemari dan menjangkit penyakit ke warga-warga sekitar. Nah, kurang lebih itu yang aku lihat di video yang diberikan oleh Bu Dewi di Mulai Dari Diri. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, ada satu lagi kira-kira? Silakan. Oke, silakan Nak. Kurang lebih jawabannya sama seperti ya. Yang mana di video itu saya lihat ada pencemaran tentang pencemaran oleh sampah, terutama di Bekasi, yang mana sampah itu bisa mencemari lingkungan dari tiga faktor: pencemaran terhadap tanah, pencemaran terhadap udara, sama pencemaran terhadap air. Pencemaran terhadap tanah itu bisa bikin tumbuhan yang kita makan jadi nggak sehat, jadi tercemar. Terus pencemaran udara bisa bikin udara yang kita hirup itu juga ikutan tercemar, karena kan akan kita mengatasi oleh gas-gas yang berbahaya. Sama yang terakhir itu ada pencemaran air, yang mana di kehidupan sehari-hari kan kita pakai air kan teman-teman, jadi itu bakal berpengaruh banget sama kesehatan kita, karena kita bakal mengonsumsi air tersebut, mana udah tercemar oleh gas berbahaya dari sampah. Oke, terima kasih Nak. Teman-teman beri aplaus dong untuk teman kita. Ya, terima kasih. Teman-teman, jawaban dua temanmu itu luar biasa ya. Jadi sudah melihat apa yang ada di video, terutama video yang ada di Bekasi ya. Ini kasusnya ternyata di tempat tinggal kita. Kita jarak antara Bantar Gebang, tempat yang pembuangan sampah, sangat-sangat dekat, ya kan? Maka masalah utama di tempat kita di kota Bekasi ini adalah apa? Sampah. Oke. Nah, kira-kira teman-teman dari ada masalah tentang lingkungan sampah ini, kita bisa mengolahnya atau tidak? Bisa. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman, adalah teman-teman saya harapkan bisa menganalisis masalah-masalah apa sih yang ada di sekitar kita. Jadi yang timbul itu masalahnya dari apa saja yang ada di sekitar kita, terutama dengan sikap yang sangat kritis ya. Jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa menganalisis dampaknya bagaimana, kemudian penyebabnya apa, kemudian teman-teman bisa memberikan alternatif solusi. Itu tujuan yang kedua. Jadi tujuan yang pertama adalah kalian bisa menganalisis permasalahan-permasalahan tentang lingkungan yang ada. Yang kedua adalah teman-teman bisa menciptakan solusi dari permasalahan tersebut. Begitu ya teman-teman. Kalian hebat semua. Kita akan masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Baik, teman-teman, kita akan mulai pembelajaran hari ini tentang ekosistem dan segala permasalahan yang ada di lingkungan sehingga bisa menimbulkan permasalahan. Nah, karena tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis permasalahan-permasalahan dalam ekosistem yang bisa membuat permasalahan itu berakibat pada perubahan lingkungan. Kita ambil yang tadi video ya, video yang ada dimulai dari diri. Tapi sebelumnya teman-teman, kita akan bentuk dulu kelompok ya. Kita akan masuk ke breakout room. Teman-teman silahkan masuk ke Google Meet yang sudah saya sampaikan ya. Ini sudah masuk semua apa belum teman-teman? Sudah. Kok suaranya kecil ya? Coba sudah ada suaranya mana? Sudah masuk semuanya? Ya, oke, baik. Kita akan masuk ke breakout room. Karena jumlahnya hanya
19 ya. Kita bentuk menjadi 3 kelompok ya. Oke, kita masuk ke ruang kerja kelompok. Mana ini? Kita siapkan ruang. Ada berapa ini? 3. Oke, 3 kelompok. Kita bagi saja dulu. Nanti kalian setelah masuk ke siapa tahu kelompoknya sudah tahu siapa saja, silakan berpindah tempat ya. Berpindah tempat, kemudian kalian perhatikan dulu. Oke, kita buat ruang kelompoknya. Oke, silahkan diterima. Ya. Oke. Siapa yang belum nih? Michelle, Kathleen, Nicholas Catur. Nicholas Catur lagi ke toilet ya? Ya, oke. Michelle belum masuk? Oh, udah. Oh, masuk ke laptop. Oke. Kathleen udah? Nah, oke. Sekarang silahkan berdiri, moving, silahkan sesuai dengan kelompoknya. Ya. Oke. Ya. Oke. Baik, semua sudah dapat kelompok? Sudah, oke. Baik, teman-teman, kita di dalam kelompok itu silakan ambil gadgetnya. Silakan ambil gadgetnya, buka laptopnya. Kita mulai dari diri. Silakan, sudah semuanya? Oke. Yang di gadget. Silakan buka mulai dari diri. Mulai dari diri. Oke. Nah, dimulai dari diri itu ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terutama di Kota Bekasi. Kita akan coba lihat dulu ya. Salah satu videonya yang sudah ada di situ. Tumpukan sampah yang menggunung menjadi viral di media sosial. Tumpukan sampah ini berada di pinggir gerbang tol Jor Kalimalang 1. Tumpukan sampah liar di pinggir gerbang tol Jor Kalimalang 1 hingga Senin pagi tadi masih belum juga dibersihkan. Warga sekitar mengaku selama ini tidak ada petugas yang mengangkut sampah sehingga terpaksa membuang sampah ke tumpukan sampah ini. Banyak warga mengeluhkan apalagi udah musim hujan begini ya. Ya ampun, lalu apa. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi mengatakan pihaknya telah memerintahkan dinas terkait untuk mengatasi tempat pembuangan sampah liar yang diduga dikelola oleh ormas tersebut. Ya, kita akan tutup, kita stop, ya, tidak ada lagi kemudian pembuangan sampah yang ada di lokasi. Ya, jadi statement saya pertama adalah tidak melarang, tidak lagi digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Dan yang kedua, sampah yang ada kita selesaikan, ya, agar kemudian tidak menimbulkan tumpukan sampah yang liar kita bawa ke bandar kita. Warga berharap ada petugas yang dapat mengangkut sampah karena khawatir dengan bau dan penyakit yang ditimbulkan, terlebih kini memasuki musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Tadi videonya ada salah satu video yang ada masalah di situ, ya. Jadi hari ini setelah dikelompokkan kita akan masuk ke eksplorasi konsep. Oke, silahkan buka eksplorasi konsepnya. Oke, kita akan berlatih menganalisis permasalahan-permasalahan yang sudah ada tadi dari video-video tentang sampah tadi. Nanti di dalam kelompok teman-teman silahkan berdiskusi tentang yang pertama di dalam video tersebut, menurut pendapat kalian apa permasalahan yang timbul? Ya, yang pertama. Yang kedua adalah dari permasalahan yang timbul itu, ini kan jelas sudah sampah ya. Kalau di Bekasi itu nomor 1 konsennya adalah sampah. Nah, dari sampah itu kalian mengenal jenis sampah.
Ada yang tahu jenis sampah ada berapa? Ya, Michelle? Ada 5. Apa saja? Sampah organik, anorganik, sampah berbahaya, beracun dan berbau ya, B3 ya. Kemudian sampah kertas, sampah residu. Oke, ada 5 tadi, organik, anorganik, kertas, sampah B3, berbau, beracun dan berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah sampah residu, sisa-sisa. Bisa aja dari domestik, rumah tangga, kalian cuci piring dan lain sebagainya. Itu kan ada minyak, dibuang got kan, masuk ke lingkungan, nanti lingkungannya jadi atau sungainya jadi tercemar. Nah, itu banyak dari sampah-sampah yang sudah dikategorikan. Terima kasih Michelle. Nah, dari banyak sampah itu, teman-teman kalian coba diskusikan mana yang urgent harus ditangani. Maka teman-teman di situ akan membuat solusi alternatif untuk mengurangi sampah, ya, terutama yang urgent menurut kalian. Nah, teman-teman, semuanya kalian nanti buat dalam Canva atau boleh di Slidego, boleh di PPT. Nanti kita akan presentasikan. Oke, maka tahap pertama adalah sekarang kalian diskusikan dulu semua pertanyaan yang ada di eksplorasi konsep. Setelah itu kalian putuskan mana yang teman-teman bisa olah terlebih dahulu menurut diskusi, ya, bukan menurut pendapat pribadi, tapi teman-teman berdiskusi di situ. Kemudian setelah itu bagi tugas-tugasnya supaya bisa siapa yang membuat PPT, siapa yang membuat poster. Kalian pakai link, ya, gunakan secara online. Jadi kalau pakai Canva kan teman-teman 3 orang sekaligus bisa mengerjakan, gitu kan? Kalau poster juga kalau di Canva atau di Slidego kalian bisa mengedit juga 2 orang tanpa harus ini. Jadi gunakan gadget masing-masing. Cukup jelas petunjuknya teman-teman? Oke, kalau begitu selamat berdiskusi. Waktunya sekitar 25 menit. Ya, setelah itu kita akan coba lihat presentasikan bersama teman-teman hasilnya seperti apa. Oke, teman-teman silakan selamat berdiskusi. Maka teman-teman setiap misalnya kompos ditempatkan ke
teman-teman, coba madep sini dulu. Ya, oke. Sudah selesai atau belum presentasi atunya pembuatnya? Sudah. Oke. Sekarang kita akan bakar dulu semangatnya supaya nggak loyo. Ayo, siapa yang mau ice breaking kedua? Ayo silakan. Oh ya, Gerard. Ayo Gerard, silakan maju. Teman-teman silakan berdiri. Ini supaya semangat teman-teman ya. Oke, silakan. Bakar semangat. Oke, terima kasih Gerard, tepuk tangan buat Gerard. Oke, baik. Teman-teman, karena kalian sudah berdiskusi panjang lebar, kemudian menentukan masalahnya apa yang harus dikelola lebih dulu. Tadi diskusinya Ibu lihat juga luar biasa ya, seru sekali. Kita akan coba mengundi siapa saja yang presentasi hari ini. Yang pertama adalah kayak udah nama Natal, kelompok 1. Ini kelompok 1 ya, kelompok Leta. Oke. Ini tinggal 2 kelompok. 1, 2, 3. Kelompok? Iya, kelompok 3 berarti kelompok Misal dulu ya. Baru nanti kelompoknya Rahel. Oke. Baik, teman-teman, karena kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2 nanti yang terakhir, silahkan mempersiapkan diri untuk menampilkan presentasinya. Yuk, kelompok 1 silahkan maju. Tapi saya butuh 1 moderator. Siapa yang mau menjadi moderator? Oke, Kanti silahkan dipimpin. Silahkan maju. Oke, selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Dewi. Selamat pagi. Di sini saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Kartika Lia dari Absen 18. Pertama-tama kita bakal perkenalan dari kelompok 1. Silakan. Terus semua nama saya Reta, Absen 5. Bukan itu di kayak merusak pemandangan kita yang harusnya kita nggak lihat itu. Ada A sama Andre. Warna itu kayak tanah-tanah atau sesuatu yang ranting-ranting yang coklat-coklat itu lah warnanya. Kemudian yang kedua itu kami akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Jadi kami akan menjalankan proses dalam pembuatan kompos tadi. Kemudian silakan. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana dari Matra Absen 22. Saya uji cobanya, dampak negatifnya sampai ke hasil akhirnya. Jadi menurut saya memang untuk pembagian pemilahan itu masuk ke dalam jenis buah tersebut. Polanya itu tebal atau tipis. Terima kasih. Jadi teman-teman, sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia karena sifatnya yang sulit diraih. Produksi gas metana. Hal pertama yang membuat tumpukan sampah organik bisa mengancam adalah gas metana. Bahwa sampah organik yang menumpuk bisa menimbulkan ledakan karena tidak mendapatkan cukup paparan oksigen. Di sini ada kegiatan penanganan sampah. Itu tuh pertama kita memilah sampah sesuai jenis, jumlah, atau sifatnya. Nah, silakan. Saya Reta dari Absen 5. Mau nanya, boleh ke bagian yang naik di sini? Kenapa kalian harus disiram terus harus dijemur lagi? Kenapa nggak langsung dijemur aja? Kenapa harus dipakai air dulu? Oke teman-teman, terima kasih 3 kelompok sudah memberikan rancangan solusi dari permasalahan, yaitu permasalahan sampah yang sudah kita dapat hari ini dari dunia nyata ya, dunia di sekitar kita tentang sampah. Di Bekasi itu sampah luar biasa sekali ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kita akan coba buat kesimpulan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini gitu. Siapa yang mau membuat kesimpulan untuk pertemuan kali ini? Oke, Gracia silahkan maju ke depan nak. Oke, teman-teman sekalian dan Bu Dewi, dari pada hari ini saya ingin menyimpulkan mengenai apa aja sih yang kita dapetin. Jadi yang pertama, kita sudah dapat memahami mengenai ekosistem dan bentuk pencemaran yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Nah, lalu yang kedua, kita dapat belajar dan menganalisis mengenai jenis-jenis sampah yang ada dan mencemari lingkungan kita. Lalu setelah itu kita dapat belajar juga mengenai penanganan yang dapat kita lakukan yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita tadi. Nah,
Terus setelah itu dari presentasi tadi, kita juga dapat belajar bahwa setiap hal yang kita lakukan itu tuh ada dampak baik dan dampak buruk. Nah tadi itu udah diberikan pertanyaan dan kesempatan untuk mengevaluasi dari setiap presentasi. Nah, saya harap gagasan-gagasan yang tadi itu tuh dapat direalisasikan pada kehidupan kita sehari-hari untuk dapat membantu lingkungan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Dari kesimpulan dari Gracia yang disampaikan adalah kita sekarang sudah belajar tentang apa itu tentang permasalahan yang ada di ekosistem. Tentunya yang ada di sekitar kita. Kalian semuanya sudah mengobservasi, melihat dari video di lingkungan sekitar juga bahwa ada masalah yang urgent yang kalian harus tangani. Gitu ya. Usulan-usulan tadi baik sekali bahwa memang kalian sudah bisa menentukan bahwa sampah organik itu merupakan sampah yang perlu ada tindak lanjut yang lebih cepat ya. Karena apa? Ada banyak yang sudah kalian sampaikan mengenai dampaknya, sampai ke penyakit, sampai ke bau ya. Bahkan kita alami sendiri kalau ketika Bantar Gebang lagi membuka sampahnya, itu baunya sudah sampai ke Marsudiri nih ya kan. Bahkan sampai bau-bau ya kan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kita bisa memunculkan ide-ide sehingga kalian semuanya ada banyak ide yang keluar dan itu harus direalisasikan. Kesimpulannya bagus sekali Gracia, terima kasih. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan penilaian. Yang pertama adalah penilaian terhadap kemampuan diri kita sendiri. Refleksi, apa sih yang sudah kita dapat hari ini, apakah sama dengan yang disimbolkan oleh Gracia ataukah berbeda? Maka teman-teman silakan tuangkan dalam GCR di bagian penilaian diri sendiri. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya teman-teman, silahkan diambil gadgetnya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan penilaian antar teman diskusi terutama. Jadi silakan berikan penilaian terhadap salah satu teman diskusi. Tujuannya teman-teman adalah bukan untuk mencari kejelekan, tetapi memperbaiki diri ketika kalian berada dalam satu teamwork. Ya, jadi jangan marah kalau teman-teman semuanya diberikan masukan dalam penilaian antar teman. Oke, silakan buka penilaian antar teman. Silakan pilih emoticon yang harus kalian pilih, disesuaikan dengan teman diskusi kalian. Silakan. Pilihlah, tulislah namanya, nama teman, kemudian emoticon apa yang berdasarkan pengamatan. Oke teman-teman, kalian sudah melakukan penilaian, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Maka untuk tindak lanjutnya, minggu depan teman-teman mulai mengaplikasikan proyek yang sudah kalian rancang pada hari ini, dan bisa nanti kita sambungkan dengan proyek belajar Pancasila dengan tema hidup berkelanjutan.
Ya, jadi buatlah proyek yang sudah kalian gagas ini, minggu depan kalian praktekkan. Kemudian kita akan lihat 1 minggu ke depan lagi hasilnya seperti apa, dan kemudian kalian bisa berdiskusi kembali satu kelompok dengan yang lain. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Hari ini jelas materinya? Jelas, Bu. Hari ini bahagia? Bahagia. Baik, terima kasih. Kita akan cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah berproses. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Semoga hari ini membawa manfaat di kehidupan kalian semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Siap. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, terutama atas pembelajaran hari ini. Bapak, semoga apa yang Bu Dewi sampaikan bisa berguna bagi masa depan kami dan bisa berguna bagi bekal kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Memberi salam. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, demikian video pembelajaran dari saya. Semoga menambah inspirasi bagi Bapak Ibu dalam merancang maupun melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik yang ada di sekolah kita sebagai harapan bangsa yang berkarakter. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan memberkati.